Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Rashid dan ada teman saya juga yang bernama Halil Fariza. Nah, di sini kami ingin membuat laporan pengenalan kecerdasan buatan AI, yaitu penerapan algoritma STAR untuk mencari rute terpendek dari Kemayoran ke Dinasti Monumen Nasional atau Monas. Nah, dan ada juga penerapan metode step-based ascent hill climb pada permainan puzzle. Baik, pertama-tama kita mungkin ke kasus dulu. Yang pertama itu ada kasus eh, penerapan algoritma STAR untuk mencari rute terpendek dari Kemayoran ke destinasi Monumen Nasional Monas. Nah, pendahulunya penelitian ini juga mengungkapkan penelitian nilai heuristik sangat membantu dalam memilih jalur yang tepat secara cepat. Selain itu, algoritma STAR sebagai metode perhitungan rute tercepat pada aplikasi Maze dan mendapatkan hasil pengujian bahwa algoritma STAR dapat menghitung rute tercepat yang telah dilewati dari node awal sampai menuju goal node yang diinginkan. Lanjut untuk tujuan kasus, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengguna algoritma ASTAR sangat efisien dalam menyelesaikan permasalahan jalur termudah untuk menemukan suatu tempat. Nah, ada juga detail kasus. Nah, detail kasus itu ada tiga, yaitu input, lokasi awal tujuan, dan output rute terpendek. Yang ketiga itu ada algoritma yang digunakan adalah ASTAR dan hill climbing. Nah, kita masuk ke pengenalan algoritma STAR. Nah, algoritma STAR adalah merupakan algoritma yang menggunakan perhitungan nilai fungsi heuristik. Algoritma ini mengabaikan langkah yang dapat menghambat jalan operasi algoritma dengan anggapan bahwa langkah-langkah yang diabaikan adalah langkah yang tidak efisien untuk mencapai solusi yang diharapkan dengan menggunakan suatu nilai heuristik. Nah, ASTAR adalah contoh algoritma rute terpendek paling efisien pada graf yang dapat membuat solusi dengan biaya terkecil dan koordinat awal ke koordinat yang diinginkan. Uh, Lanjut untuk dari hasil pembahasan. Nah, pada penelitian ini menerapkan algoritma STAR sebagai landasan dalam mencapai rute tercepat dan memberikan user informasi mana yang di sekitar user dengan membandingkan rute-rute tercepat. Ini untuk lokasi peta ya. Mhm. Mhm. Terus ini titik-titik indeks dari setiap persimpangan, yaitu ada simbol A, keterangan, dan indeks. Nah, simbol ada itu 1, 2, 3. Nah, ada 9. Nah, untuk keterangan itu ada juga 9 dan indeks ada 9. Yang pertama itu H, enggak, itu indeksnya 0 karena itu titik awal. Nah, B itu persimpangan hutan panjang, indeksnya 1,16. C itu persimpangan galur, indeksnya 2,8. Yang D persimpangan Senen, indeksnya 6,5. Yang E persimpangan Abdul Rahman Saleh, indeksnya 8,8. F itu persimpangan Penjabon, indeksnya 10,9. Untuk yang G itu persimpangan Medan Merdeka Timur, itu indeksnya 12,6. Yang H itu Monumen Nasional, itu indeksnya 12,8. Nah, lanjut untuk implementasi dan pengujian. Nah, pengujian tercepat dari titik awal akan dilakukan sesuai dengan tahap-tahapan penelitian menggunakan algoritma STAR. Nah, adapun rumus jarak dua titik sebagai berikut, yaitu D dalam kurung X, Y tutup kurung sama dengan akar X 1 kurang X 2 kuadrat 2 plus akar Y1 dikurang Y2 kuadrat 2. Nah, dengan menggunakan rumus di atas, maka perhitungan dari semua titik koordinat dapat dilihat sebagai berikut, yaitu yang pertama A, yaitu indeksnya 0,0, ke B, yaitu 1,16, berarti X, Y sama dengan akar 0 kurang 1 kuadrat 2 plus 0 kurang 16 2 akar 2 sama dengan akar 257 sama dengan 16,3.
Nah, yang B 1,16 ke C itu 2,8. X, Y sama juga akar 1 kurang 2 kuadrat 2 tambah 16 kurang 8 kuadrat 2 ya akarnya itu 65. Nah, hasil baginya itu 8,6. Nah, lanjut yang ke C, B 1,6 ke D itu 6,5. X-nya juga gitu. 1 sama dengan akar 1 kurang 6 kuadrat 2 tambah 16 kurang 5 kuadrat 2 sama dengan akar 746. Nah, dibaginya hasilnya dapatnya 2731. Nah, lanjut untuk yang C 2,8 ke E 8,8. Nah, untuk X-nya itu akar 2 kurang 8 kuadrat 2 tambah 8 kurang 8 kuadrat 2 sama dengan 36. Nah, 36 itu hasilnya 6. D 6,5 ke E 8,8 yaitu akar 6 kurang 8 kuadrat plus 5 kurang 8 kuadrat sama dengan 13. Nah, hasil bagiannya 13,60. Yang D 6,5 ke F itu 10,9 sama dengan akar 6 kurang 10 kuadrat plus 5 kurang 9 kuadrat sama dengan 32. Nah, hasilnya 5,65. E ke 8 E,8,8 itu ke F 10,9. Nah, akarnya itu 8 kurang 10 kuadrat 2 tambah 8 tambah dalam kurung itu 8 kurang 9 kuadrat 2 sama dengan 5. Nah, hasil bagiannya 2,23. Lanjut untuk yang ke E 8,8 ke G sama ke G 12,6. Nah, hasilnya akarnya 8 kurang 12 kuadrat 2 tambah dalam kurung 8 kurang 6 kuadrat 2 sama dengan akar 20. Hasilnya 4,47. Lanjut yang ke G 12,6 ke H 12,8 yaitu X-nya sama dengan akar 12 kurang 12 kuadrat 2 ditambah dalam kurung 6,8 kuadrat 2 sama dengan akarnya 4, hasilnya itu 2. Setelah nilai ini dari masing-masing not didapatkan, maka selanjutnya adalah proses mencari menggunakan F dalam kurung N menggunakan algoritma start dengan rumus. Nah, keterangan H dalam kurung N, nilai heuristik adalah antar koordinat G di dalam kurung N dari koordinat ke titik tujuan. Berikut ini adalah langkah-langkah akhir dalam perhitungan dan penentuan rute. Nah, yang pertama tadi ada A, yaitu indeksnya itu 0,0. Dia lanjut ke B, yaitu indeksnya 1,16. Lanjut dia ada dua tujuan, yaitu C dengan indeks 2,8, ke D dia itu 6,5. Lanjut D-nya juga ada dua tujuan, yaitu E 8,8, F 10,9. Nah, lanjut lagi ke indeks terakhir yaitu H 12,8 indeksnya. Nah, Fn sama dengan Hn plus Gn sama dengan 16,3 tambah 1,16 sama dengan 17,19. Nah, Fn sama dengan Hn plus Gn. Nah, 8,006 tambah 2,8 hasilnya sama dengan 10,86. Nah, Fn sama dengan Hn plus Gn sama dengan 27,31 plus 6,5 hasilnya 33,81. Nah, ulangi lagi juga seperti yang di atas. Nah, hasilnya 3,60 tambah 88 sama dengan 5,65 tambah 10,9 sama dengan hasilnya 16,55. Nah, yang terakhir juga gitu. 2 ditambah 12,8 hasilnya 14,8. Maka Fn total yang dapat adalah 75,35 karena satu titik koordinat mewakili 200 meter, maka jarak sebenarnya adalah 75,5 dikali 200 hasilnya 15.070 dalam kilometer sama dengan
15.070 km jalur yang dilewati yaitu A, B, C, D, E, F, H. Berdasarkan titik rute yang diketahui bahwa rute tersebut menuju destinasi Monumen Nasional H, UNG persimpangan Hutan Panjang, persimpangan Galur, persimpangan Senen, persimpangan Abdul Saleh, persimpangan Pejambon, dan Monumen Nasional. Mungkin kita akan ke codingannya. Ke codingannya ini. Nah, ini untuk codingannya. Yang pertama itu ada yang fungsi untuk menghitung jarak Euclidean antar dua koordinat, yaitu depth calculate dan distance dalam kurung chord 1 dan chord 2. Lanjut, ini kita membuat lokasi node dengan koordinat X dan Y. Nah, ini lokasinya dengan A itu 0,0, B 1,16, C 2,8, dan seterusnya. Seperti yang kita sudah buat di indeks tadi. Ini adalah representasi graf sebagai audience list dengan bobot dan jarak antar node. Ini grafnya. Terus ada juga ini untuk algoritma astarnya. Ini membuat function dari algoritma star. Nah, openset sebagai priority QA untuk node yang dievaluasi. Dan lanjut, tambahkan ini untuk node awal prioritas. Nah, kita menambahkan 0 ini untuk prioritas awal karena kita sebelumnya belum tahu. Sebetulnya kita udah tahu ini indeks awalnya 00. Lanjut, itu dictionary untuk melacak jalur tercepat. Nah, Gascore sendiri menyimpan biaya aktual terendah dari start ke setiap mode. Nah, lanjut ke F. Score itu menyimpan estimasi total biaya dari start ke goal melalui node tertentu. Lanjut, ini ada looping, yaitu ambil node dengan nilai F-score terkecil dari open set. Nah, dia mengambil nilai F-score terkecil nih dari open set. Nah, jika node tujuan ditemukan, rekonstruksi jalur ini jika node tujuan ditemukan, maka dia akan menemukan jalurnya. Lanjut, yang itu ini evaluasi tetangga dari node saat ini. Ya, misalnya ada A ke B, bisa ke C. Lanjut, itu hitung biaya G-score sementara. Nah, jika jalur baru lebih baik, update G-score dan F-score. Misalnya kita ke jalur B nih, terus ada juga jalur C, mana yang lebih baik? Misalnya B, kita ke B gitu. Nah, tambahkan tetangga ke openset jika belum ada. Nah, jika ada jalur ditemukan, kembalikan non. Nah, jalankan algoritma start untuk mencari jalur terbaik dari A ke H sesuai yang tadi kita buat. Nah, konversikan jarak ke kilometer dengan satuan satu itu 200 meter. Nah, ini print ini untuk cetak hasil. Mungkin langsung kita print saja untuk mencetak hasilnya. Nah, sesuai dengan yang apa yang kita buat tadi, itu 7 km jarak totalnya dengan satuan 36.575. Nah, untuk atau 7,313 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alul Fariza, NPM 235103012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kasus penerapan metode Steeples Action Hill-Climbing pada permainan puzzle. Dari pendahulunya, di sini terdapat beberapa metode untuk membuat sebuah game puzzle. Di antaranya metode Steeples Action Hill-Climbing, suatu metode pencarian berdasarkan nilai heuristic search, fungsi yang memberikan nilai untuk memperkirakan suatu solusi. Metode ini digunakan untuk mencari permasalahan optimasi. Pada metode Steeples Action Hill Climbing ini diimplementasikan pada permainan puzzle. Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristic search. Tujuan kasusnya dalam penelitian ini, langkah-langkahnya ada yang pertama itu menghitung kotak yang menempati
tempat yang benar. Yang kedua, hitung pergerakan yang memungkinkan. Yang ketiganya, mendapatkan nilai H dalam kurung N menggunakan perhitungan manual dengan menggunakan penjumlahan kotak yang menempati tempat yang benar. Yang keempat itu membandingkan nilai heuristik dari pergerakan yang mungkin. Yang kelima itu menerapkan alur pencarian algoritma SAHC, yaitu Steepest Ascent Hill Climbing, dengan nilai heuristik HN yang telah diperoleh. Di sini ada research method, itu merupakan metode algoritma yang banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Salah satunya penerapannya untuk mencari rute yang terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Secara harfiah, steepest berarti paling tinggi, sedangkan ascent itu kenaikan. Dengan demikian, steepest ascent ini berarti kenaikan paling tinggi. Jadi, prinsip dasar dari metode ini mencari kenaikan paling tinggi dari keadaan sekitar untuk mencapai nilai yang paling optimal. Hill climbing adalah salah satu metode pencarian atau optimasi dalam kecerdasan buatan yang termasuk dalam kategori heuristic search. Metode ini berfokus untuk pencarian solusi dengan memulai dari suatu titik awal dan bergerak ke arah solusi yang tampaknya lebih baik berdasarkan evaluasi fungsi tertentu. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga mencapai kondisi di mana tidak ada lagi perbaikan yang dapat dilakukan. Selanjutnya ada algoritma ini memeriksa titik node, yaitu biaya cost yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah node atau heuristic node, yaitu cost yang didapat dari node ke tujuan, sehingga dirumuskan sebagai berikut, yaitu dalam kurung 2 dibagi F dalam kurung N sama dengan H dalam kurung N. F dalam kurung N ini untuk memperkirakan total cost terendah dari setiap path yang dilalui. Dalam kurung H dalam kurung N itu perkiraan heuristik atau cost atau path dari node N ke tujuannya. Jadi, implementasi dari pengujian ini dari skema pengujian kasus yang dilakukan, yaitu pada puzzle terdiri dari 8 angka yang diurutkan sehingga mencapai posisi yang diinginkan. Tujuannya pengujian ini menyelesaikan permainan puzzle dengan menggunakan metode Steepest Ascent Hill Climbing, yaitu memperhitungkan nilai heuristik yang dimiliki oleh setiap slide puzzle. Ini contoh dari puzzle berikut. Di sini diketahui banyak angka yang menempati benar adalah nilai 5, sedangkan nilai angka 3 itu sisanya berada di posisi yang salah. Maka banyaknya pilihan langkah yang paling diambil dari posisi tersebut sebanyak 3 langkah, yaitu atas, kanan, dan kiri. Penjelasannya ada di gambar ini. Itu terletak di iterasi pertama. Terdapat ada 3 kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu kemungkinan pertama menggeser angka 5 ke kiri dengan diperoleh hasil bahwa angka yang menempati posisi benar itu 1, 2, 3, 4 dan angka yang menempati posisi salah itu 5, 6, 7, 8. Nilai heuristik yang diperoleh berdasarkan jumlah angka yang menempati posisi yang benar kemudian diberikan nilai 1, sedangkan angka yang menempati posisi salah diberikan nilai angka 0. Dengan perhitungannya ini, angka sama dengan 1 kurang 2 kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nilai per angkanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Jadi nilai heuristiknya sama dengan 4. Kemungkinan kedua dari iterasi pertama yaitu menggeserkan angka 8 ke bawah dengan
pemberian nilai sesuai kemungkinan pertama, yaitu 1 untuk angka pada posisi benar, dan 0 jika salah. Maka diperoleh hasil yaitu angka dari 1 sampai 8, nilai per angkanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Nilai heuristiknya sama dengan 5. Jadi kemungkinan ketiga dari iterasi pertama yang diperoleh itu nilai per angkanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0. Jadi nilai heuristiknya sama dengan 6. Ini hasil dari pemecahan puzzle dari angka 8. Dari contoh codingannya, di sini saya jelaskan inisialisasi puzzle-nya. Itu puzzle-nya dipresentasikan sebagai daftar dengan panjangnya 9. Jadi angka 0-nya mewakili ruang kosong yang dapat digeser. Contoh initial state-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7, 8. Fungsi dari heuristiknya itu, fungsi heuristiknya menghitung jumlah angka yang berada di posisi yang benar dibandingkan dengan goal state. Fungsi dari get new next board menggeser angka kosong ke semua arah yang memungkinkan, yaitu ada up, down, left, dan right. Selanjutnya, metode steepest action hill climbing-nya dimulai dari initial state, evaluasi semua tetangga, dan pilih tetangga dengan nilai heuristik tertinggi. Jika tidak ada tetangga dengan heuristik yang lebih tinggi, algoritmanya berhenti. Prosesnya berlanjut sampai keadaan tujuannya tercapai, heuristiknya sama dengan 8. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.